Selamat Pak Anies, sebentar lagi Anda menikmati masa istirahat Anda ya, bulan Oktober. Dan ini beredar di mana-mana, dan jejak digital itu tidak bisa dihapus. Pernah terdengar ada pasangan Puan Anies seperti itu, atau Anies Puan begitu. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan karir politik dari Anies Baswedan setelah dia berakhir masa jabatannya sebentar lagi ini? Ya, jadi kalau tentang Anies Baswedan itu, selamat Pak Anies, sebentar lagi Anda menikmati masa istirahat Anda ya, bulan Oktober. Tapi kalau tentang karir politiknya Anies Baswedan, itu agak berat gitu ya. Pertama gini, dibutuhkan satu partai koalisi pemerintah membelot untuk bergabung dengan PKS dan Demokrat untuk bisa mengusung Anies sebagai capres di 2024. Tapi kalau tidak ada, kalau 7 parpol pemerintah ini solid, ya secara konstitusi Anies tidak bisa maju karena kita tahu ada 2 partai di luar pemerintahan, yaitu PKS dan Demokrat, yang kalau digabung suaranya itu tidak mencukupi 20% presidential threshold, yang 20% itu. Jadi tidak bisa, berat. Tapi taruhlah ada satu parpol pemerintah yang membelot, kemudian bergabung dengan PKS dan Demokrat sehingga mencukupi presidential threshold itu, kemudian Anies diusung. Nah, bisa saja di politik itu apapun bisa terjadi gitu. Cuma yang saya ingat dulu Anies itu kan pernah bilang, dan ini beredar di mana-mana, dan jejak digital itu tidak bisa dihapus. Dia pernah bilang bahwa kalau Pak Prabowo mengajukan diri menjadi capres, dia tidak akan maju menjadi capres. Tapi ya namanya politik, namanya lidah tidak bertulang Pak ya. Jadi bisa saja gitu, hari ini tidak, besok iya gitu. Itulah politik. Nah, adapun dengan berhentinya Anies sebagai gubernur DKI di bulan Oktober nanti, ini seperti koin bermuka dua. Bisa menguntungkan buat Anies, bisa juga tidak menguntungkan buat Anies. Tidak menguntungkan secara langsung itu adalah dia kehilangan panggung nasional. Karena gubernur DKI itu kan panggung nasional. Beritanya di kemana-mana gitu ya. Tapi untungnya Anies, dia punya waktu untuk melakukan safari ke seluruh Indonesia, memperkenalkan dirinya lebih dekat. Itu keuntungannya Anies. Nah, sementara gubernur yang lain yang baru selesai masa baktinya di 2023 tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Anies. Tidak bisa safari keliling Indonesia karena dia punya tanggung jawab sosial terhadap sosial dan politik terhadap konstituen yang milih dia ketika pilkada dulu Pak ya. Jadi ini tergantung dari pinter-pinternya tim sesnya Anies lah. Kalau saya asumsikan Anies secara pribadi ingin maju menjadi capres. Siapa yang nggak mau ya? Tapi tidak mudah, bahkan berat sekali untuk Anies bisa maju. Tapi sebaliknya, untuk yang tidak apa istilahnya, yang bertentangan dengan Anies itu juga jangan anggap remeh gitu. Karena Anies punya waktu 1 tahun untuk memperkenalkan dirinya ke seluruh Indonesia. Jadi saya rasa dengan segala kekurangan Anies sebagai gubernur DKI, kita orang DKI kan kita tahu. Tapi kan orang lain yang apalagi akar rumput yang di luar DKI belum tentu tahu gitu. Jadi hati-hati gitu, jangan terlena gitu ya. Jadi ini pisau bermata dua. Anies turun itu mungkin menyenangkan untuk lawan politiknya karena kehilangan panggung, tapi itu juga
sebagai warning, sebagai alert ya untuk waspada, dia bisa keliling Indonesia karena dia udah bebas. Jadi di politik itu harus bijak, harus sabar, harus jeli, harus banyak bertanya, bertukar pikiran untuk bisa melihat kira-kira bentuk yang akan terjadi nanti itu seperti apa gitu. Kita nggak bisa melihat hanya dari diri kita sendiri atau kemauan kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai Pilkada DKI 2017 itu terulang di Pilpres 2024.